A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahin-nur. Bismillahin-nur. Bismillahin-nur 'alan nur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura minan nur fi kitabim mastur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qulubina Abil Qasim Mustafa Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghirup udara segar di alam semesta ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena beliau atau mereka lah yang berikan kita hidayah atau cahaya sehingga kita bisa meraup cahaya itu, cahaya Islam itu sendiri. Masirul muslimin rahimakumullah. Di sini kita akan mengkaji tentang bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang agung, yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sebelum kita memulai pengkajian kita, saya akan mendahulukan cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang tuan sedang mencaci maki pembantunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tuan ini mencaci maki pembantunya, berkata-kata kasar kepada pembantunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkan sebuah makanan. Kemudian tuan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu tidak berpuasa." Bahwasanya cerita ini kita ambil di dalamnya adalah ada pesan moral yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan moral itu menggambarkan bahwasanya berpuasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan minum, tetapi dia juga bagaimana hawa nafsu kita, jiwa kita, batin kita, pemikiran kita harus kita bersihkan di bulan Ramadan itu sendiri. Maka Islam ataupun agama-agama terdahulu telah diwajibkan untuk berpuasa. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah rohani. Kenapa? Karena kita untuk dituntut membersihkan diri kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang bisa membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menghidupkan bulan-bulan Ramadan adalah keniscayaan bagi kita. Karena kita tidak hanya terdiri badan dan jasmani, tetapi juga terdiri jiwa dan ruhani, akal dan lain-lain yang bersifat non-materi. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah madrasah ruhani, memberikan kita wadah untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan akal kita, sehingga segala perbuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak madrasah-madrasah lain, madrasah-madrasah pendidikan, tetapi
dia hanya mendidik akal-akal mereka menjangkau alam semesta, di luar alam semesta, tetapi tidak diisi oleh siraman rohani di dalamnya. Maka Islam ini tidak hanya mendidik akal itu sendiri, tetapi dia juga mendidik rohani kita itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasanya asyam berasal dari kata soma yasumu, yaitu menahan diri dari sesuatu atau kif anil fil, berhenti dari perbuatan. Maka oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah madrasah kita untuk menahan diri dari sesuatu apa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tercela atau dalam lingkaran setan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita madrasah ini untuk menahan diri dari sesuatu hal-hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh keniscayaan logis yang kita dapatkan puasa dengan takwa itu sendiri. Karena bulan Ramadan itu sendiri atau puasa itu sendiri mengajarkan kita atau mendidik kita sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. At-taqwa ini dalam artian yaitu segala tujuan kita atau gerak kita bertujuan dan dipandu oleh akal itu sendiri. Dan takwa ini di mana menjauhkan diri apa yang bertolak belakang oleh akal kita sendiri atau cenderung kepada hawa nafsu kita itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kalian ingin termasuk orang-orang bertakwa, al-muttaqin, maka hidupkanlah bulan Ramadan ini, di mana bulan ini adalah bulan yang agung, yang indah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qad aqbala ilaikum syahrullahi bil barakati war rahmah wal maghfirah. Wahai kelompok manusia, wahai orang-orang manusia, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang rahmah, bulan ampunan, dan bulan keberkahan. Di mana bulan ini adalah bulan yang agung, bulan ampunan, dan bulan rahmah, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpuasa itu adalah cara kita untuk menahan diri dari hawa nafsu yang bertolak belakang oleh akal kita. Maka bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini, bagaimana potensi rohani kita, potensi akal kita untuk diaktualisasikan di bulan Ramadan ini. Di sini saya akan berbicara 3 poin mengenai perbuatan kita atau apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas ini adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlas ini yaitu
perbuatan kita atau gerak kita semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergerak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan merasakan lemah untuk berpuasa, karena kita punya prinsip atau tujuan mengapa kita berpuasa. Maka oleh karena itu kita harus mempunyai sifat ikhlas sehingga kita mampu meraup berkah dari Ramadan ini. Yang kedua yaitu pembersihan diri. Pembersihan diri ini adalah keniscayaan diri kita sehingga kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu apapun yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus kita lakukan. Apakah dari tangan kita ketika sering mencuri, itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sering melihat hal-hal yang tidak senonoh, maka itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, mulut kita membuat diri kita tercemus atau mendapatkan dosa, itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka apapun yang berkaitan diri kita, badan-badan kita atau pikiran kita, batin kita, itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan diri di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah madrasah ruhani yang diberikan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat Bukhari, katakan banyak orang-orang berpuasa tetapi tidak berpuasa. Tidak ada manfaat puasa di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk membersihkan diri mereka di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Apapun amalan-amalan yang telah diperintahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keniscayaan kepada kita untuk melakukan di dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah latihan jiwa kita, riyadatul nafs. Yang ketiga itu ihsan dan ibadah. Ihsan dan ibadah ini adalah di mana Islam selalu diperintahkan kepada kita. Ajaran Islam selalu diperintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, kepada diri kita. Maka kita harus berbuat baik. Apakah memberikan makanan kepada orang-orang miskin? Apakah berkata jujur dan tidak berkata bohong di dalam bulan Ramadan itu sendiri? Dan berikan kita atau menjaga sosial kita terhadap tetangga, terhadap masyarakat dan orang lain dalam diri kita. Maka dan juga kita harus perlu ibadah di dalam bulan Ramadan itu sehingga kita meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari zikir, dari doa-doa, amalan-amalan ibadah yang diperintahkan kepada kita, maka harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrun indallahi afdhalus suhur wa ayyamuhu afdhalul ayyam wa layalihi afdhalul layali wa sa'atuhu afdhalus sa'at huwa syahrun du'itum ila diyafatillah." Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan-bulan di mana lebih utama dari bulan yang lain. Wa ayyamuhu afdhalul ayyam, dan malam-malamnya lebih utama dari malam-malam yang lain. Hari-harinya lebih utama dari hari-hari yang lain. Wa ayyamuhu afdhalul ayyam wa layalihi afdhalul layali, dan malam-malamnya lebih utama dari malam-malam yang lain. Wa sa'atuhu afdhalus sa'at, dan waktu-waktunya lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Huwa sahrun du'itum ila diyafatillah. Bulan Ramadan adalah undangan untuk menjamu, untuk tamu Allah Subhanahu wa taala. Huwa sahrun du'itum ila diyafatillah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kalian untuk sebagai tamu di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan bahagia, dengan semangat, dengan spirit yang baru, sehingga kita termasuk orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Khatam channel yang sama-sama berbahagia. Hanya ini yang pesan atau kajian kita pada siang hari ini yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf atas kesalahan apa yang saya sampaikan.
Idzan wajadtum khoto'an minni afwan minkum. Apabila kalian mendapatkan kesalahan dari saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.